Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Kolbi dengan NIM 2024018046. Hari ini saya akan membahas tentang ketegangan antara keamanan negara, dan kebebasan berekspresi di era digital. Dengan fokus pada konteks Indonesia dan UU ITE. Judul saya itu Antara Pagar dan Panggung, menggambarkan dua sisi ini. Panggung adalah ruang digital tempat kita berekspresi, dan pagar adalah regulasi yang membatasinya. Saya langsung masuk saja ke latar belakangnya. Internet dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam demokrasi. Kita bisa mengkritik kebijakan, menyampaikan aspirasi, bahkan mengawasi kinerja pejabat publik secara langsung ya. Tapi di sisi lain, negara juga punya kepentingan sah untuk menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan cyber. UU ITE lahir di kebutuhan ini sejak 2008 dan direvisi sejak 2016. Dan sejak itu terus jadi bahan perdebatan. Secara konstitusional, dua pasal ini sebenarnya saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Pasal 28E menjamin hak kita untuk berpendapat, tapi pasal 28J ayat 2 memberikan ruang bagi negara untuk membatasi hak itu. Asal demi kepentingan yang sah, seperti keamanan dan ketertiban, supaya pembatasan ini tidak sewenang-wenang, ada rujukan internasional namanya Siracusa Principles. Intinya, pembatasan hak harus jelas, proporsional, dan tidak berlebihan. Pasal karet UU ITE. Pasal karet itu di sini masalahnya mulai muncul. Dua pasal dalam UU ITE, pasal 27 ayat 3 baik soal pencemaran nama baik, dan 28 ayat 2 soal ajuran kebencian sara. Punya rumus yang sangat luas dan tidak presisi, karena itu banyak pihak menyebutkan pasal karet karena bisa ditarik ulur untuk menjerat siapapun, termasuk kritik yang sebenarnya sah dan kontributif, bukan cuma fitnah dan ujaran kebencian yang memang merugikan. Terus dari perlindungan ke pembungkaman, ini bukan cuma opini tapi didukung fakta. Safenet mencatat lebih dari sepertiga pelapor kasus UU ITE sejak 2008 adalah penjabat negara. Artinya pasal ini sering dipakai pihak berkuasa untuk melawan kritik terhadap diri mereka sendiri. Amnesty International mencatat lonjakan tajam kasus pemindahan pengguna medsos dalam setahun. Dan Freedom House, lembaga pemantauan demokrasi internasional, mencatat penurunan drastis status kebebasan Indonesia. Jadi, pengakuan di luar negeri juga, bukan hanya cuma di dalam negeri. Konsep penting ini namanya ceiling effect, yaitu efek jerah. Ketika orang tahu bahwa kritik, bahkan yang berdasarkan fakta, bisa berujung penjara, mereka tidak menahan diri untuk bersuara. Efeknya bisa lebih luas dari sekedar kasus yang diproses hukum, karena membuat masyarakat keseluruhan lebih pasif yang menarik gugatan uji materi ke Mahkamah Agung Konstitusional. Soal pasal-pasal ini nyaris selalu kalah, kecuali satu gugatan soal penyadapan, bukan soal ekspresi. Tidak ada perkembangan positif. Keputusan MK ini menegaskan bahwa kritik terhadap lembaga atau korporasi termasuk kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Tapi institusi atau perusahaan tidak bisa menggugat pencemaran nama baik hanya karena kritik kinerja. Ini langkah maju. Tapi ada juga kekhawatiran, tanpa mekanisme hukum yang memadai, kebebasan yang lebih longgar bisa disalahgunakan untuk menyebar informasi atau fitnah terhadap lembaga negara, sehingga isu keamanan kembali relevan di sini. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengakui ada masalah. Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan bahwa penerapan UU ITE di sejumlah kasus belum sepenuhnya mencerminkan rasa adil. Sebagai tindak lanjut, 3 instansi, Kominfo, Kejaksaan Agung, dan Polri, membuat pedoman interpretasi bersama di 2021, supaya penegak hukum tidak sembarangan menafsir pasal karet itu. Tapi ini baru pedoman, bukan revisi undang-undang. Jadi akademis di 2025 masih mendorong revisi yang lebih mendalam. Poin penting di sini, bukan harus memilih salah satu di antara keamanan dan kebebasan. Keduanya harus berjalan beriringan. Beberapa solusi yang diusulkan akademis dan masyarakat sipil perjelas
rumus pasal supaya tidak multitafsir. Pisahkan delik pencemaran nama baik untuk individu karena pendataan, bukan pidana. Perkuat pengawasan independen atas penegak hukum digital dan tingkat literasi hukum digital. Sebagai penutup, keamanan negara dan kebebasan berekspresi bukan dua hal yang harus saling meniadakan. Keduanya sama-sama dibutuhkan dalam negara demokratis. Tantangan sesungguhnya ada pada politik dan kematangan hukum kita untuk merumuskan aturan yang cukup tegas, mencegah kejahatan digital, dan tetap cermat agar tidak membungkam suara kritis warga. Telah akhirlah pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.